Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di pembelajaran matematika bersama saya Pak Muiz. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika dengan topik garis dan sudut. Namun sebelum mengikuti pembelajaran, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi dalam pembelajaran kali ini adalah hubungan antar sudut. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat yang pertama menentukan besar sudut berpelurus. Yang kedua menentukan besar sudut berpenyiku. Yang ketiga adalah menentukan besar sudut bertolak belakang. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut berpelurus. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut berpenyiku. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut bertolak belakang. Baiklah, kita mulai dengan membahas materi yang pertama, yaitu mengenal sudut. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Nah, misalkan di sini titik P, sehingga titik potongnya disebut titik sudut. Titik sudut titik P. Nah, kaki sudut sinar garis PA dan PB. Daerah sudut atau besar sudut, kalau menurut gambar ini adalah daerah alfa yang berwarna oranye ini. Simbol sudut seperti ini. Sudut dapat diberi nama dengan dua cara, yaitu menggunakan satu huruf atau tiga huruf. Nama titik sudutnya diletakkan di tengah-tengah dua huruf lainnya. Nah, seperti ini. Sudut pada gambar di atas ini bisa atau dapat diberi nama sudut P, sudut APB, atau BPA. Nah, ini untuk pengenalan sudut. Berikutnya adalah jenis-jenis sudut. Nah, kita mengingat kembali ya, ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan ada sudut lurus. Jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut. Nah, ini ya. Kalau lancip itu antara 0 dan 90 derajat besarnya. Siku-siku itu tepat 90 derajat. Sudut tumpul, besar sudutnya antara 90 dan 180 derajat. Sedangkan sudut lurus, besarnya adalah tepat 180 derajat. Sudut refleks adalah sudut yang terbentuk secara otomatis ketika kita membuat sudut-sudut tertentu. Nah, di sini ketika kita membuat sudut lancip, maka ada sudut lain yang terbentuk dengan sendirinya di sini. Nah, ketika kita membuat sudut siku-siku, ada sudut lain yang terbentuk otomatis di sini. Nah, begitupun juga untuk sudut tumpul. Nah, dengan sendirinya ada sudut lain yang terbentuk. Nah, ini namanya sudut refleks. Berikutnya kita membahas yang hubungan antar sudut ya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada dua sudut. Besarnya Y dan X derajat. Dua sudut ini kalau digabung membentuk sudut lurus, maka dinamakan sudut berpelurus. Berikutnya ada sudut ya, dua sudut yang besarnya X dan Y derajat. Dua sudut ini kalau digabung membentuk sudut siku-siku, maka dinamakan sudut berpenyiku. Nah, ini ada
Misalkan di sini ada sudut yang dikatakan bertolak belakang karena saling bertolak belakang. 1 dan 3 ini bertolak belakang, dan sedangkan 2 dan 4 ini bertolak belakang. Kita bahas yang pertama ya, terkait dengan hubungan antar sudut. Ada sudut berpelurus. Berikutnya ini kita jelaskan ulang lagi. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Jadi ini X dan Y dijumlah besarnya 180 derajat. Sehingga dituliskan ini sudut AOC Y derajat ya, ditambah sudut BOC X derajat. Ini 180 derajat ya besarnya. Contoh, perhatikan gambar di atas. Jika besar AOC ini 120 derajat, maka tentukan besar sudut BOC. Mudah sekali. Penyelesaiannya seperti ini. Jumlah dua sudut tersebut adalah 180 derajat. Besar sudut AOC 120 ditambah besar sudut BOC sama dengan 180. Maka besar sudut BOC sama dengan 180 dikurangi 120. Jadi besar sudut BOC sama dengan 60 derajat. Nah, berikutnya kita bahas sudut berpelurus. Contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai N. Yang berikutnya besarnya sudut ROG. ROG itu ini, ROG. Nah, berikutnya ya, tentukan besar sudut pelurus sudut ROG. Nah, ROG ini mana? ROG ya, pelurusnya ini berarti yang di C ini maksudnya pelurusnya berarti ini POG maksudnya. POG ini pelurusnya ROG. Sekarang perhatikan cara menjawabnya ya. Jumlah dua sudut POG dan ROG adalah 180. Nah, POG besarnya 2N. ROG besarnya 3N dikurangi 20 sama dengan 180. Nah, ingat dalam materi PLSV yang di semester 1 dulu. 2N ditambah 3N sama dengan 180 tambah 20. Nah, ini pindah ke sini ya. Nah, ini sejenis ya, suku sejenis, ini sejenis. 2N tambah 3N sama dengan 5N, dan yang di sebelah kanan menjadi 180 ditambah 20 sama dengan 200. Jadi N-nya adalah 200 dibagi 5 sama dengan 40. Sudah terjawab yang pertama. Karena N sama dengan 40, nah pertanyaan yang kedua adalah besar sudut ROG. ROG sama dengan 3N dikurangi 20. Nah, N adalah 40, maka 3 kali 40 dikurangi 20 sama dengan 120, ini dikurangi 20. Jadi besarnya sudut ROG adalah 100 derajat. Berikutnya menjawab pertanyaan yang C ini ya. Pelurusnya ROG. Pelurusnya ROG berarti 180 pelurus ya. 180 dikurangi 100. Nah, jadi jawabannya pelurus sudut ROG adalah 80 derajat. Kita bahas yang materi hubungan antar sudut berpelurus, contoh yang berikutnya. Ini contoh yang ketiga. Diketahui sudut A, nah ini ya, dan sudut B besarnya ini.
Jika sudut A dan B saling berpelurus, maka tentukan nilai M dan besar sudut B. Perhatikan cara menjawabnya. Dua sudut A dan B itu 180 jumlahnya karena berpelurus. Sudut A ini ya, M dikurangi 5, sedangkan sudut B 3M tambah 4, 5 sama dengan 180. Nah, ini dijumlah, suku yang sejenis dijumlah. M ditambah 3M. Terus sama dengan 180. Nah, 5-nya pindah ruas menjadi tambah 5. Yang plus 45 menjadi pindah ruas menjadi negatif 45. 3M tambah 3M sama dengan 4M. Dan yang di sebelah kanan ini sama dengan 140. Jadi M-nya sama dengan 140 dibagi 4. Berapa? M sama dengan 35. Nah, baik, kita lanjut menjawab yang B ya. Sudut B sama dengan 3M tambah 45 lah. Karena M-nya 35, maka 3M 3 kali 35. 3M ini bisa dihitung dengan 3 kali 35 ditambah 45 sama dengan 105 tambah 45. Nah, jadi sudut B adalah 150 derajat. Ya, itu mudah sekali kan untuk menjawab soal seperti ini. Sekarang contoh yang keempat ya, tetap dalam pembahasan sudut berpelurus. Nah, dengan model contoh soal lain. Jika sebuah sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya, tentukan besar sudut tersebut. 2/7 ini rasio ya. Perhatikan cara menjawabnya. Misal sudut tersebut ini ya maksudnya ya adalah X, maka pelurusnya adalah 180 dikurangi X. Sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya, sebagaimana kalimat dalam soal ini ya. Sudut itu X, yang dimaksud sudut tersebut adalah X sama dengan 2/7. Nah, sudut pelurusnya adalah 180 dikurangi X. Nah, ini dikalikan ke sini ya, 7 kali X. 7X sama dengan 2 kali kurung 180 dikurangi X. Ingat dalam penyelesaian PLSV di semester 1. Yang di sebelah kiri 7X, yang di sebelah kanan ini sama dengan 360. 2 kali 180. 360, 2 kali negatif X. Negatif 2X. Nah, kita kumpulkan ke suku yang sejenisnya ya. Nah, negatif 2X pindah ruas ke kiri menjadi plus 2X. 7X plus 2X sama dengan 360. 7X tambah 2X 9X sama dengan 360. Jadi X-nya adalah 360 dibagi 9. Nah, X sama dengan 40. Nah, ini ya 40. Sudah terjawab. Berapa besar sudut tersebut? Ya, jawabannya adalah 40 derajat. Nah, ini ya 40 derajat. Berikutnya kita membahas materi hubungan antar sudut berpenyiku. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Nah, ini X, maka penyikunya adalah Y. Pada gambar di samping, sudut
AOC. Nah, AOC itu ini EY ya. AOC itu sudut Y. Berpenyiku dengan BOC. BOC adalah X. Sehingga dapat ditulis, nah jumlahnya jumlahnya sama dengan 90 derajat atau X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Contoh 1. Perhatikan gambar di atas ini ya. Jika besar sudut BAOC, sudut AOC sama dengan 30 derajat. AOC berarti Y ya. Maka tentukan besar sudut BOC yang X ini. Cara menjawabnya mudah sekali seperti ini ya. Nah, jumlahnya kan 90 derajat. AOC 30 ditambah besar sudut BOC sama dengan 90 derajat. Jadi besarnya BOC sama dengan besarnya sudut BOC sama dengan 90 dikurangi 30 yaitu 60 derajat. Contoh yang kedua ya. Masih di sudut berpenyiku. Perhatikan gambar berikut. Nih, tentukan nilai N. Berikutnya, tentukan besarnya sudut AOC. AOC ini yang 2N. Berikutnya, tentukan besar penyiku sudut AOC. Penyiku sudut AOC ya, BOC ini 4N. Nah, 4N ini maksudnya. Cara menjawabnya, perhatikan. Jumlah dua sudut sama dengan 90 derajat. AOC besarnya 2N. Ditambah BOC besarnya 4N. Sama dengan 90 derajat. Nah, 2N tambah 4N, 6N. Sama dengan 90 derajat. Jadi N-nya adalah 90 dibagi 6. N sama dengan 15. Kita menjawab soal yang pertanyaan yang B. Besar sudut AOC. Nah, besar sudut AOC kalau digambar besarnya adalah 2N. Karena N 1N sama dengan 15, maka 2N adalah 2 kali 15. Jadi besar sudut AOC sama dengan 30 derajat. Kita lanjut menjawab pertanyaan yang C. Tentukan besar penyiku sudut AOC. Besar penyiku sudut AOC sama dengan 90 derajat dikurangi besarnya sudut AOC. Nah, sama dengan 90 dikurangi 30. Jadi besar penyiku sudut AOC adalah 60 derajat. Contoh ketiga ya. Masih sudut berpenyiku ya. Diketahui sudut A 2x derajat dan sudut B besarnya adalah 3x dikurangi 10 derajat. Jika sudut A dan sudut B saling berpenyiku, maka tentukan nilai X dan besarnya sudut B. Caranya mudah sekali. Perhatikan. Jumlah dua sudut sama dengan 90 derajat karena berpenyiku. Sudut A adalah 2x ditambah sudut B adalah 3x dikurangi 10 sama dengan 90. Nah, ingat cara menyelesaikan PLSV di semester 1 dulu. Di sini 2x ditambah 3x min 10-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus 10. Jadi yang sebelah kanan 90 ditambah 10. Berikutnya 2x ditambah 3x adalah 5x sama dengan ini jadi 100. Jadi nilai x-nya adalah 100 dibagi 5, X sama dengan 20. Berikutnya menjawab yang B ya. Besar sudut B, nah, kalau di dalam soal 3x dikurangi 10. Karena X 1x adalah 20, maka 3x adalah 3 kali 20.
kemudian dikurangi 10 sama dengan 60 dikurangi 10, jadi sudut B adalah 50 derajat. Nah, masih dalam sudut berpenyiku. Contoh keempat, jika besar sudut P sama dengan 4 kali besar sudut P, maka tentukan besar sudut P. Nah, saya ulangi, jika besar penyiku sudut P sama dengan 4 kali besar sudut P, maka tentukan besar sudut P. Cara menjawabnya mudah, perhatikan. Misalkan sudut P adalah P kecil. Penyiku sudut P adalah 90 dikurangi P kecil. Nah, penyiku sudut P sama dengan 4 kali sudut P, sebagaimana kalimat dalam soal ya. Penyiku sudut P adalah 90 dikurangi P kecil. Nah, ini di sini. Sama dengan 4 kali sudut P. Sudut P adalah P kecil. Nah, ada semacam persamaan. Ingat cara menyelesaikannya seperti PLSV. Ini kan PLSV ya. 90 dikurangi P kecil sama dengan 4P. Nah, P-nya ini dipindah sini ya. Negatif P, negatif 1P. Nah, 4P-nya pindah ruas ke kiri. Jadi negatif 4P. Dan 90 yang di sebelah sini pindah ke kanan. Negatif 90. Ini dihitung negatif 1P dikurangi 4P ya, jadi negatif 5P. Yang di sebelah kanan ini sama dengan negatif 90. Jadi P-nya adalah negatif 90 dibagi negatif 5. P sama dengan 18. Besar sudut P adalah 18 derajat. Sudut bertolak belakang. Kita mulai membahas hubungan antar sudut bertolak belakang. Nah, perhatikan. Dua garis berpotongan AC dan BD. Ada 4 sudut ya yang terbentuk. Nah, sudut 3 kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 ya. Saya ulangi. Nah, ini kita kasih nomor 1, sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Sudut 1 dengan 3 adalah bertolak belakang. Sudut 2 dan 4 adalah bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, maka jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi ya, ini membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. 1 dan 3, 2 dan 4. Sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama besar. Pada gambar di samping, nah ini tadi sudah saya jelaskan, 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 4. Contoh 1. Perhatikan gambar di atas. Nih. Besarnya sudut 1 sama dengan 100, maka tentukan besar sudut 3. Nah, mudah sekali. Cara menjawabnya, sudut 1 kan sama dengan sudut 3. Jadi kalau sudut 1 100, maka sudut 3-nya juga 100. Ya. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Jika besar sudut 4, nah, ini 4 ya. AOD ini 4. 50 derajat, maka tentukan besar sudut 2. Penyelesaiannya sudut 2 sama dengan sudut 4. Sudut 2 sama dengan 50. Nah, karena sama,
besarnya adalah sama. Sudut bertolak belakang. Sekarang contoh lainnya, tetap dalam hubungan antar sudut, sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut AOD. AOD ini ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah tentukan besar sudut COD. Nah, COD ini. Di sini besarnya BOC adalah 40 derajat. Mudah sekali cara menjawabnya ya, perhatikan. Besar sudut AOD sama dengan besar sudut BOC. Nah, bertolak belakang. Besar sudut AOD ya sama dengan 40 derajat. Pertanyaan berikutnya adalah besar sudut COD. Nah, besar sudut COD ditambah BOC ini dengan ini dengan ini adalah berpelurus, yaitu sama dengan 180. Jadi COD, besarnya sudut COD ditambah 40 derajat sama dengan 180. Nah, besarnya sudut COD sama dengan 180 dikurangi 40. Besar sudut COD sama dengan 140 derajat. Mudah sekali ya. Berikutnya ya, tetap dalam hubungan antar sudut, sudut bertolak belakang. Diketahui, contoh lainnya ya ini ya, diketahui sudut A besarnya ini dan sudut B besarnya ini. Jika sudut A dan B saling bertolak belakang, maka tentukan A nilai X, B besar sudut A, C penyiku sudut A, dan D pelurusnya sudut A. Perhatikan cara menjawabnya ya, disimak. Sudut A sama dengan sudut B karena bertolak belakang. Sudut A ini X tambah 50, sedangkan sudut B 3X dikurangi 10. Cara menyelesaikannya seperti PLSP ya. X ditambah 50 sama dengan 3X dikurangi 10. Dikumpulkan suku yang sejenisnya. 1X, ini 1X ya, dikurangi 3X. 3X di sebelah kanan pindah ruas ke kiri, jadi negatif 3X sama dengan negatif 10. Nah, plus 50 di kiri pindah ruas ke kanan, jadi negatif 50. 1X dikurangi 3X, nah negatif 2X sama dengan negatif 10 dikurangi 50, negatif 60. Jadi X-nya adalah negatif 60 dibagi 2. X sama dengan 30. Sudah terjawab yang pertama. Berikutnya yang B. Besar sudut A. Di soal, besarnya sudut A sama dengan X ditambah 50. Nah, karena X-nya ini 30, jadi X tambah 50 ya sama dengan 30 tambah 50 sama dengan 80 derajat. Sekarang menjawab pertanyaan yang C. Penyiku sudut A. Nah, sudut A sudah ditemukan atau sudah didapat, yaitu besarnya 80 derajat. Maka penyiku sudut A adalah 90 dikurangi besarnya sudut A. Sama dengan 90 dikurangi 80. Sama dengan 10. 10 ya. 10. Penyiku sudut A adalah 10. Berikutnya menjawab pertanyaan yang D. Pelurusnya sudut A. Nah, pelurusnya sudut A sama dengan 180 dikurangi A. Nah, karena A-nya 80, maka sama dengan 180 dikurangi 80. Jadi penyiku sudut A adalah
100. Nah, 100 derajat. Mudah ya cara menjawab model soal seperti ini. Contoh yang lainnya ya, tetap dalam hubungan antar sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jika besar AOB di sini berarti ya ini 3x, dan besar sudut COD sama dengan x tambah 40, ini COD. Maka tentukan nilai x, dan yang kedua adalah tentukan besar sudut AOB. Perhatikan cara menjawabnya. Sudut AOB sama dengan COD, bertolak belakang. AOB 3x besarnya ya, COD besarnya x tambah 40. Nah, ini selesaikan seperti PLSV, dikumpulkan suku yang sejenis. 3x dikurangi 1x sama dengan 40. Nah, 3x dikurangi 1x ya 2x sama dengan 40. Jadi x-nya 40 dikurangi 2. X sama dengan 20. Saya ulangi. 2x sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 2. Jadi X sama dengan 20. Sekarang menjawab yang B. Pertanyaan B. Besar sudut AOB. Nah, besar sudut AOB adalah 3x. Karena X-nya 20, maka besarnya sudut AOB ya, 3 dikali 20. 3x 3 kali 20 sama dengan 60 derajat. Sudah jelas anak-anak? Jika masih belum paham, silakan diulangi lagi, disimak lagi pembahasan yang mulai pertama. Jika sudah menonton berulang-ulang namun masih belum paham, silakan isi di komentar apa yang ditanyakan. Sekian, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.